ini sekedar satu contoh bahwa ya di saat al-maghfurlah juga sering. Nah, sehingga tatkala dipanggil dulu tokoh-tokoh warga Nahdlatul Wathon, tokoh-tokoh NU dipanggil, diberikan nasihat oleh Maulana Syekh di rumah beliau. Lamun mek pada mele selamat, lamun mek tetu kangen aku, bolang aku. Woi, darak mele, nde Maulana. Karena bahasa Pancor bolang aku uang saya. Maulana Syekh berbahasa bolang aku. Karena beliau secara selalu kalau beliau berbahasa yang hakikian wa majazian, banyak penafsiran. Oi, tokoh-tokoh ini semua bilang ndak mau. Mun mele pada selamat, bolang aku. Pengertian yang mendengar tinggalkan Maulana Syekh. Padahal Maulana Syekh berharap berkali-kali ndak paham. Ya ampun, namanya satu guru saleh digelari almarhum Kalijaga tuan guru yang paling minger, karena tanpa ngomong Maulana Syekh dia paham. Tetapi yang tadi berulang-ulang kali Maulana Syekh bilang bolang aku, dia paham. Barulah dijelaskan, lamun mele selamat ndak girang berjiwa aku, kenangku ndek kusuruh anta bolang aku, ndek kusuruh anta tinggalang aku, lagu bolang aku, ndak sedikit-dikit. Kalau ndak saya paling. Nah, itu namanya berjiwa anak. Karena likulli syai'in maziyah, wal maziyah la taqtadil afdaliyah. Segala macam sesuatu arak doang kelebihan, arak doang maziyah. Ada orang bodoh sangat sederhana, tapi kalau pidato luar biasa. Kalau adik-adik mendengar Agim Nastia, wih, kalau pidatonya semua orang merasa terkena, diseterum oleh. Tapi beliaunya tidak bisa baca Quran, bahkan dia nulis Quran pakai. Nah, itu biasanya Ustadz Sarkawi, tuan guru Sarkawi yang menjadi tuan gurunya kalau musim umrah, musim haji. Tapi kalau pidato luar biasa. Ya wajar karena dia insinyur. Karena membaca kitab itu tidak mudah. Kita 4 tahun aja duduk di Ma'had, kurang-kurang kita diberikan putu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bosan kita. Tiap hari itu aja yang kita lihat, yang butak terus dilihat. Kadang-kadang sehingga kadang-kadang tidak bisa kita. Saya sampai hari ini belum bisa baca. Ya, kalau yang berbaris sedikit-dikit bisa kita baca, tapi tidak kita tahu artinya, tidak kita tahu maknanya. Ya karena wajar, karena dia tidak punya bulu, dan memberikan bulu kitab itu ya mestinya harus kita bisa ya nahu sarafnya minimal. Nah, itu sifat-sifat Allah yang Al-Jalil. Nah, kalau manusia tidak boleh meminjam sifat ini, yang merasa tinggi, merasa pandai, merasa hebat. Lebih baik kita hebat merasa daripada pandai merasa hebat. Lebih baik kita pandai merasa daripada merasa pandai, sehingga kita tidak, tatkala kita bersama teman, kita tidak minder, tetapi kita tidak merasa besar ya. Karena tatkala Allah ingin mencabut ilmu kita, yang kita hafal menjadi hilang. Itulah sebabnya Maulana Syekh mengajak kita
supaya impakna bima alam tanah. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, supaya ilmu itu yang sudah kita miliki agar Allah memberikan manfaat, agar diberikan berkah. Ma'alam tanah, Rabbana anfa'na bima alam tanah, supaya yang sudah kita miliki berkah, yang sudah kita menerima dari guru kita menjadi bermanfaat. Kemudian yang belum kita ketahui, alimna alladzi yanfa'una, yang belum kita kuasai, yang belum kita miliki, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang sudah kita miliki agar bermanfaat, yang belum kita ketahui agar kita ketahui untuk yang bermanfaat saja. Karena kan al ilmu ilman, kata Rasul kan, al ilmu ilmani, ilmun fil lisan wa ilmun fil qalbi. Ada dua ilmu, ada yang sampai di mulut saja, ada yang ilmu itu sampai hati. Kalau ilmu lisan itu, itulah hujjatun lak. Kalau ilmu yang sampai di mulut, inilah hanya kita pakai untuk menghujat orang, untuk menjatuhkan orang, untuk melawan orang. Tetapi kalau ilmu fil qalbi, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang diajarkan kita oleh guru besar kita, sehingga dianggap itu doa yang sangat bermanfaat. Dan doa ini dikenal, maka Syekh Zaid yang kemarin itu di awal dia ikut, dia Rabbana anfa'na, hafal. Saya perhatikan beliau hafal. Begitu kita Rabbana ya zal jalali wal minan, ketawa dia. Ya. Kemudian ada di sini yang tukang syuting, dia ketawa melihatnya karena tadinya lancar, dia pas dia Rabbana ya zal jalali wal minan, beliau ndak hafal ya, karena itu seperti yang kita katakan dulu, ini doa yang hadramiyun wa Indonesiun. Karena itu doa-doa orang hadrami biasa, doa pusaka itu dihafal. Nah, disitulah Maulana Syekh tatkala doa-doa yang hebat masuk beliau di situ idraj, ditambah untuk apa ya, mengambil tabarruk. Dan kalau kita yang tidak tahu, kita kira satu pengarangnya itu ya, karena itulah keahlian Maulana Syekh. Tatkala kita baca selawat Badar, sama bunyinya, lagunya, iramanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi ini kenapa kita dianjurkan belajar keenuian? Kalau hendak kita belajar keenuian, tidak ada yang menceritakan murid kita tentang Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka akan hilanglah cerita Maulana Syekh. Seperti yang ada di tempat lain sekarang, orang-orang yang tidak pernah ngaji di Maulana Syekh sekarang bangga. Ternyata hebatan sekarang cucunya dari Maulana Syekh. Kenapa? Karena di zaman Maulana Syekh dulu gedung-gedung itu hanya muallimin, kantornya saja berlantai 2, muallimat, kantornya berlantai 2 NBDI, yang lain-lain bangunan tidak berlantai. Nah, orang-orang sekarang mengatakan hebatan dia. Ini kenapa ya? Karena mereka tidak pernah menceritakan bagaimana kehebatan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Maka kita di mana-mana kegiatan pengajian Maulana Syekh, kalau adik-adik ingin diterima oleh masyarakat kita, terutama yang Nahdiyin dan Nahdiyah, jangan lupa kalau kita bahas ayat harus dikaitkan juga dengan perjuangan guru besar kita. Kalau kita kaitkan hadis, jangan lupa kepada guru kita. Karena begitulah Al-Maghfurlah mendapat berkah yang luar biasa. Apapun yang dia bahas ayat Al-Quran,
mesti beliau kaitkan dengan Nahdlatul Wathon. Kalau sudah terkait Nahdlatul Wathon, beliau kaitkan dengan gurunya. Gurunya dikaitkan lagi dengan guru-gurunya yang berjasa. Karena beliau sering sekali menyampaikan kepada kita, wa bi zikrihi tatanazzalur ruhama. Dengan menyebut orang-orang yang soleh, wa bi zikrihim, dengan menyebutkan ulama-ulama ussolihun, ya, tatanazzalur rahmat, Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak rugi kita menyebut orang soleh, tetapi rugi kita kalau menyembunyikan. Maka Maulana Syekh, dia tidak menyebut setiap orang berjasa baik beliau sebut, apalagi gurunya. Pendiri-pendiri organisasi Islam yang berjasa beliau sebut, untuk menampakkan bahwa jiwa Maulana Syekh itu muhibbus sholihin, sangat cinta kepada orang-orang yang soleh.